Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang hukum perceraian demi memenuhi mata kuliah hukum perdata yang disusun oleh saya sendiri, Arsya Rizka Syahadati Ananda, dan teman saya Hafizah Yulistia, dengan dosen pengampu Ibu Desi Asnita. Baiklah, yang pertama adalah istilah dan pengertian perceraian. Menurut istilah, perceraian adalah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya salah seorang suami dan istri. Menurut KUH Perdata Pasal 207, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan dalam undang-undang. Selanjutnya, asas-asas hukum perceraian. Asas mempersulit proses hukum perceraian terkandung dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami istri. Asas kepastian pranata dalam kelembagaan hukum perceraian yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan peradilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses perceraian. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian untuk melindungi dari kesewenang-wenangan suami dan mengangkat marwah istri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya, sumber-sumber hukum perceraian. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Pertama yang dijelaskan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu putusnya perkawinan. Jadi dapat kita pahami ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian yang didasarkan pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 130. Lalu yang kedua, menurut peraturan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal. Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan hanya dapat dilaksanakan di depan pengadilan. Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian, sedangkan pasal 41 menjelaskan tentang akibatnya putusnya perkawinan. Selanjutnya, bentuk dan hikmah perceraian. Hikmah perceraian antara lain: 1. Sebagai jalan atau pintu darurat bagi pasangan suami istri yang memang tidak mungkin lagi bersatu dalam ikatan rumah tangga. Bahkan apabila tidak menempuh jalan ini, salah satu atau keduanya akan semakin menderita baik lahir maupun batin. Yang kedua adalah sebagai sarana untuk dapat memilih pasangan hidup yang lebih baik, cocok, dan hubungan rumah tangganya akan lebih harmonis ke depannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses hukum perceraian. Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan undang-undang tersebut, dimungkinkan salah satu pihak, yaitu suami ataupun istri, yang melakukan gugatan perceraian. Walaupun demikian, ada pembeda antara penganut agama Islam dan di luar Islam dalam soal perceraian. Pasangan suami istri muslim dapat bercerai dengan didahului oleh permohonan talak oleh suami ataupun gugatan cerai oleh istri yang didaftarkan oleh pengadilan agama. Untuk pasangan non-muslim dapat bercerai dengan mengajukan gugatan cerai baik suami maupun istri melalui pengadilan negeri. Selanjutnya yaitu pencatatan perceraian menurut pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian terhitung dan timbul segala akibatnya sejak pendaftaran perceraian pada kantor catatan sipil. Dengan demikian, sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perceraian dilakukan dengan dikirimkannya salinan putusan kepada pegawai pencatatan yang kemudian oleh pegawai pencatatan perkawinan tersebut didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu.
Selanjutnya yaitu akibat dari hukum perceraian. Yang pertama, mengenai hubungan suami istri menurut pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Yang kedua, mengenai anak menurut pasal 41 ayat 1 dan 2, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberikan keputusan. Yang ketiga yaitu mengenai harta benda menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama, yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan dalam pasal 87 ayat 2 bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hibah, hadiah, sedekah, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda. Selanjutnya dalam pasal 88 dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama menurut pasal 35. Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya. Selanjutnya yaitu pengaturan hukum khusus perceraian bagi pegawai negeri sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, pertimbangan pengaturan hukum khusus bagi pegawai negeri sipil dapat dipahami dari pertimbangan pemberlakuan kedua peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu perjanjian perkawinan. Yang pertama, harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun hibah, warisan, ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Yang kedua, semua hutang yang dibawa oleh suami ataupun istri dalam perkawinan mereka yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan suami dan istri. Yang ketiga, istri akan mengurus harta pribadinya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan dengan tugas memungut menikmati hasil dan pendapatan baik hartanya itu maupun pekerjaan ataupun sumber lain. Yang keempat, untuk mengurus hartanya itu, istri tidak memerlukan bantuan atau kuasa dari suami. Selanjutnya yang terakhir adalah pembagian harta gonogini saat terjadi perceraian. Dalam pasal 53 Undang-Undang Perkawinan, pembagian harta dalam perkawinan dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh suami atau istri dari sebelum perkawinan. Yang kedua, harta masing-masing suami atau istri yang diperoleh melalui warisan atau hadiah dalam perkawinan. Yang ketiga, harta bersama atau gonogini, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Demikianlah penjelasan dari kami tentang hukum perceraian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.